Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Adi Sastra. Kali ini saya hunting fotonya mau ke Bank CIMB Niaga di daerah Bintaro. Tapi tetap saya sambil hunting foto, sambil cari-cari foto buat dikirim ke Shutterstock, Printemps, One5, Adobe Stock. Nah, bagaimana perjalanannya? Yuk simak videonya, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Yuk. Teman-teman bisa lihat di Jakarta sekarang kondisi udaranya cukup memprihatinkan ya, karena adanya polusi yang ya langit itu seperti berkabut, tapi berkabutnya bukan seperti di gunung-gunung yang karena dingin. Ini berkabutnya lebih pada karena polusi di mana-mana. Nah, makanya salah satu yang jadi wacana pemerintah itu adalah menguji semua kendaraan, menguji emisi maksudnya, semua kendaraan bermotor yang ada di Jakarta terutama. Dan kalau lolos berarti bebas, tidak terkena denda atau apapun. Tapi kalau enggak, kena tilang. Kalau mobil 500.000 katanya, kalau motor 250.000. Oke, kalian teman-teman setuju nggak kalau lolos uji emisi kendaraan baik motor maupun mobil itu ditilang? Untuk mobil 500.000, untuk motor 250.000. Kalau setuju atau tidak setuju, silahkan komen ya. Nanti juga saya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan mendingan, bukan benar, mau kendaraan saya juga nanti akan diuji emisi di bengkel, dan saya nggak dapat lagi yang gratisan karena saya juga nggak tahu tempatnya di mana yang gratis. Ditambah lagi pasti ngantri, makanya saya di bengkel. Kenapa saya uji emisi? Karena selain memang peduli dengan lingkungan, juga takut ditilang juga kalau misalkan ternyata hasil tesnya nggak bagus. Nah, artinya jadi apa ya, pengeluaran lagi kan, dan itu jujur memang buat saya berat. Jadi saya sebelum ditilang, jadi saya lebih baik ya uji emisi dulu lah. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya emisi itu apa sih? Oke, saya sedikit jelaskan tentang emisi ya. Emisi itu adalah sisa bahan bakar atau buangan dari mesin yang kandungannya itu mengandung beberapa zat kimia, senyawa-senyawa yang memang bisa membahayakan bagi kesehatan. Apa aja itu? Bisa berupa CO atau karbon monoksida, atau CO2, karbon dioksida, atau mungkin nitrogen. Nah, dengan adanya uji emisi ini, maka bisa tahu bahwa bentar, kok saya nyasar ya, salah ya. Mana nih? Nyasar kemana ya? Jalanannya lurus.
Oke, jadi kok salah sih ya? Aduh, mana ya? Bentar ya teman-teman ya, kayak nyasar nih. Bentar. Beneran nyasar asli ya, karena kesel sama Google itu. Di Google petunjuknya itu suruh keluar tol. Ternyata keluar tol itu muter lagi dan masuk tol lagi. Oke, lupain lah tentang masalah nyasar ini. Oke, jadi uji emisi ini diujinya itu lewat knalpot kendaraan. Apakah yang senyawa yang dikeluarkan oleh buangan mesin itu di ambang batas atas atau bawah, atau emisinya itu artinya kalau tinggi mungkin mengakibatkan polusi udara. Nah, sekarang dampaknya apa sih kalau misalnya emisi tinggi, terus kemudian polusi yang menyebabkan polusi banyak ya dampak-dampaknya itu. Pertama, katanya sih ini kalau teman-teman browsing itu bisa nyebabin hipertensi, bisa nyebabin batuk, bisa nyebabin lagi kerusakan otak, bahkan katanya mental juga bisa terpengaruh. Terus kemudian ada lagi untuk laki-laki katanya itu kejantanan atau kesuburan dari organ atau istilahnya reproduksi laki-laki. Jadi ya cukup mengkhawatirkan sebetulnya dengan kalau polusi itu makin tinggi. Tapi nah sekarang solusinya apa? Memang salah satu solusinya adalah untuk menurunkan emisi itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan, terutama untuk kaitannya dengan kendaraan kita masing-masing ya. Kalau di bengkel suruh keluar ini, bener apa enggak nih, atau benar keluar, bener. Jadi kalau misalnya di bengkel untuk menurunkan tingkat emisi di kendaraan itu banyak yang harus diperiksa ya. Misalnya periksa busi, ganti oli, terus mungkin ganti bensinnya juga harus bensin yang Pertamax atau oktannya tinggi ya. Termasuk knalpotnya itu sendiri ya. Mesinnya juga dilihat, kalau misalkan ternyata masih tinggi juga, mungkin sampai bisa bongkar mesin, karena kita nggak tahu apa yang menyebabkan emisinya tinggi. Biayanya juga cukup besar. Nah sekarang kebijakan pemerintah, saya nggak tahu kebijakan ini tepat atau enggak, tapi karena saya juga sebagai orang lingkungan melihat bahwa akan lebih baik kalau masyarakat itu tidak dibebankan dengan yang namanya denda atau tilang karena emisi. Kalau menurut saya baiknya nggak usah pakai ditilang, tapi uang yang 250 dan 500 ribu itu pakailah buat servis supaya emisinya turun. Ayo udah nyampe nih. Ini kayaknya ya baru sampai teman-teman. Jadi intinya gini ya teman-teman, kalau menurut saya kayaknya gedung ini boleh. Jadi intinya adalah sebaiknya masyarakat itu tidak perlu didenda, tapi tahan surat-surat
kendaraannya, minta mereka untuk servis kendaraannya dan sampai ambang batas emisinya itu sesuai standar. Nah, baru setelah itu para pemilik kendaraan ini menebus surat-suratnya itu dengan bukti kelayakan atau laik dari emisi. Jadi mereka bisa dapat surat-suratnya itu kalau memang hasil uji emisinya sudah lolos, daripada mereka ditilang. Nah sekarang menurut pendapat kalian bagaimana? Ini hanya opini ya, jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, hanya ini opini masyarakat kan berbeda-beda. Oke teman-teman, yuk kita selesaikan dulu urusan dengan Bang ini, baru kita lanjutkan lagi cerita-ceritanya dan sekalian foto-fotonya nanti saya share. Hai teman-teman, saya sudah kembali dan sudah uji emisi juga, bisa lihat di sini hasil uji emisinya, dan ya lolos tapi masih di ya artinya mendekati lah, tapi intinya adalah masih lolos. Balik lagi kaitannya dengan emisi, saya sempat juga foto gedung atau situasi di Jakarta, dan langitnya memang agak sedikit seperti mendung, tidak cerah dan seperti berkabut, dan itu memang karena polusi. Ini fotonya dan ini saya kirimkan ke Shutterstock dan diterima. Kita sudahi dulu bahasan yang emisi. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata atau yang buat teman-teman yang tidak setuju dengan pendapat saya, mohon maaf. Tapi intinya adalah menghargai semua pendapat maupun termasuk kebijakan pemerintah. Oke, kita lupakan. Saya tadi udah foto-foto dan beberapa hasil bisa dilihat di sini. Oke, ini foto gedung banknya. Jadi saya foto dari luar, bisa dilihat menarik tadi lihat gedungnya karena warnanya yang eye catching. Nah ini adalah foto di samping gedung bank, itu ada taman dan ada jembatan orange juga, ada sungai kecil di situ juga, dan ini juga ada patung di dekat gedung juga, dan saya lihat bahwa menarik. Saya juga mengambil foto untuk makro, saya ambil foto, saya nggak tahu ya, seperti laba-laba karena dia bikin jaring-jaring, tapi bentuknya sedikit berbeda. Maksudnya dengan menggunakan lensa makro, maka bentuk dari laba-labanya juga ini sedikit berbeda, dan karena terlalu kecil jadi agak sulit juga sih untuk fokus yang jelas. Ditambah lagi si laba-laba ini juga bergerak-gerak terus, jadi agak kesulitan untuk mencari momen supaya fokusnya tepat ya. Nanti saya ajarkan tutorial atau tips terkait dengan bagaimana memotret benda-benda kecil menggunakan lensa makro. Oke, baiklah teman-teman, itu cerita untuk kali ini, dan terima kasih sudah nonton sampai dengan selesai video ini. Mohon maaf apabila ada perkataan saya atau pendapat saya yang kurang berkenan atau
menyinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada maksud apa-apa. Ini hanya sekadar tadi yang dibahas itu adalah sekedar opini. Dan sekali lagi terima kasih. Silakan komen, share kalau memang video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.